Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembangkit lanjut. Kemarin setelah kita bahas mengenai keekonomian pada pembangkit, hari ini kita akan membahas mengenai optimal power flow gitu ya. Jadi aliran daya optimal pada pembangkit seperti itu. Nah, optimal di sini gitu ya. Optimal di sini kaitannya bukan secara keekonomian ya. Kalau nanti di keekonomian gitu ya, itu kita sebut dia economic dispatch gitu. Artinya dia berdasarkan pada cost efektif gitu ya. Nah, sedangkan optimal power flow atau operasi optimal sebetulnya bisa juga berdasarkan pada disebut optimal itu disebutkan berdasarkan cost ya gitu. Cuman biasanya untuk optimal ini berdasarkan batas-batas pada saluran, batas-batas pada generator gitu ya. Nah, atau batas-batas pada tegangan gitu ya, sehingga sifatnya lebih teknis dibandingkan dengan economic dispatch. Namun sebetulnya tidak salah juga apabila kita melihat optimal power flow itu berdasarkan ekonomi gitu ya. Jadi nanti di beberapa bawah bagian slide itu optimalnya itu berdasarkan rupiah per MWh gitu ya. Atau cost per energi gitu ya. Cost per energi, karena sebetulnya pembahasannya di sini gitu ya. Ketika kita membicarakan optimal itu sebetulnya bisa berdasarkan secara cost efektif atau yang disebutnya dengan economic dispatch, atau juga berdasarkan technical yang kita sebut dia power flow-nya, optimal power flow gitu ya. Jadi jangan bingung nanti kalau misalnya ada dua istilah itu ya, optimal power flow dan economic dispatch. Nah, di economic dispatch ini sendiri rupiah per MWh dari suatu pembangkit gitu ya. Biasanya kita akan menjual biaya menjual listrik pada atau energi pada pembangkit gitu ya. Itu berdasarkan dari fuel cost, heat rate pada pembangkit thermal ya, ditambahkan dengan OM, operation maintenance, baik dia bentuknya fix maupun variabel gitu ya. Nah, kemudian untuk typical heat rate pada coal kemarin mungkin sudah dibahas juga, itu antara 9 sampai 10 nilainya pada grafik. Terus kemudian combustion turbine itu sekitar 10 heat rate-nya, combined cycle itu sekitar 7, sedangkan 7 sampai 8 ya. Sedangkan untuk combustion turbine yang lama gitu ya, tinggi sekali, dia bisa sampai 15. Jadi semakin rendah semakin bagus gitu. Karena perlu isolasi yang lebih tipis, terus kemudian juga istilahnya boiler yang lebih kecil seperti itu. Jadi heat rate ini berkaitan dengan boiler gitu. Terus kemudian fuel cost juga berbeda-beda. Itu untuk nilainya $2 per MBTU untuk batu bara, 7 untuk gas, sedangkan fuel oil baik solar maupun solar industri PLTD itu biasanya sekitar 10. Untuk pembangkit air gitu mungkin hanya sifatnya sewa air gitu ya, karena dia hanya dilewatkan saja di turbin gitu. Namun jumlahnya terbatas, baik terbatas energi potensial misal pada bendungan atau waduk, atau juga terbatas pada musim penghujan, musim kemarau seperti itu pada mikrohidro atau sungai. Nah, area supply pada generator gitu ya, biasanya kaitannya pada input output sebelah kiri gitu ya, terus kemudian output dari generatornya itu ada di sebelah horizontal gitu ya pada tabel ini. Jadi
sebabnya di sebelah horizontal, akibatnya ada di sebelah vertikal, seperti itu. Nah, kemudian untuk economic dispatch ini sendiri, dia merupakan suatu cara gitu ya, nanti akan dibahas setelah UTS, itu yang paling tepat gitu ya, atau mungkin paling cocok digunakan untuk meminimalisir operating cost gitu ya. Yang kita pakai nanti iterasi lambda itu digunakan untuk menyelesaikan economic dispatch, yang salah satunya yaitu menggunakan pengalih Lagrange gitu. Terus kemudian di economic dispatch ini sendiri itu kadang tidak ditentukan ininya ya, losses-nya gitu ya, tapi bisa juga kita lihat losses-nya pada transmisinya gitu ya. Dan economic dispatch ini ada kelemahannya juga, yaitu tidak bisa menentukan mana yang harus di turn off, mana yang harus di turn on. Jadi dianggap semua pembangkit itu ready untuk dinyalakan, mana yang kalau disuruh nyala ya harus nyala, kalau disuruh naik ya harus segera naik gitu. Dia tidak bisa istilahnya unitnya harus yang unit yang B gitu ya. Kalau harganya sama, maka istilahnya ya dia tidak memandang apakah itu unit B atau unit A gitu. Itu jadi berdasarkan kurva tabel pada pembangkitnya gitu, nanti dibahas di belakang. Seperti itu. Kemudian yang dibahas kali ini yaitu optimal power flow gitu ya. Ini muncul akibat dari istilahnya yaitu prakteknya generator itu tidak pada tempat yang sama gitu ya. Generator letaknya tidak sama. Gitu. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, ada yang jauh, ada yang dekat, seperti itu. Nah, optimal di sini gitu ya, tadi berdasarkan cost gitu, sebetulnya kita bisa definisikan itu memberikan hasil maksimal dengan minimum supply. Pada generator tentu saja ya. Nah, ini erat kaitannya gitu ya. Minimum supply di sini erat kaitannya ini dengan bahan bakar ya. Bahan bakar ini bisa berdasarkan lokasi gitu ya. Jenis power plant, itu bisa juga capacity ya. Jadi capacity pembangkit gitu ya. Ini memiliki fungsi gitu ya pada supply gitu. Ini harus lebih besar dari demand atau beban gitu ya. Nah, tapi jangan lupa juga bahwa demand ini ada yang namanya power loss, gitu ya. Sehingga supply ini harus lebih besar dari demand dan loss, gitu. Nah,
yang kita bahas di awal kemarin, interkoneksi gitu ya, itu PQ-nya, baik dia nilai generated-nya gitu ya, VA-nya, maupun nilai VAR-nya gitu ya, itu dijadwalkan untuk masing-masing plan. Ini minimalisir cost. Gitu ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi power generation dari pembangkit ya, agar minimum cost, yang pertama adalah operating efficiency. Nanti ada polanya. Yang kedua adalah fuel cost-nya. Tadi ya, kaitannya dengan rupiah per kWh atau dolar per MWh-nya, gitu ya. Terus kemudian transmission loss, jarak ya, gitu. Jadi contohnya kalau misalnya kita punya generator 1 gitu ya, terus kemudian di sini ada load gitu, besarnya misal berapa, nanti kita lihat ya. Nah, terus kemudian di sini nanti ada berapa, G2 gitu ya. Nah, terus kemudian nanti di sini ada G3. Nah, ini misal $2 per MWh gitu ya. Terus kemudian di sini $1,5 per MWh. Di sini misal $1,25 per MWh, gitu kan? Nah, kemudian yang dihasilkan misal di sini 10 mega, 10 mega, 10 mega, gitu ya. Nah, maka misal ketika kita ingin mengoperasikan 18 mega, misal loadnya di sini 18 mega, gitu ya. Nah, ini jadwal dari operating optimal gitu ya. Optimal power flow gitu ya. Maka G2 ini 10 MW karena dia paling murah. Gitu ya. Sedangkan G1 gitu ya, karena dia nomor 2 termurah, yaitu besarnya adalah 8 MW gitu. Nomor 2 minimum cost. Nah, losses gitu ya. Misal kita lihat losses apabila ini dihitung lossesnya gitu ya. Nah, lossesnya misal 100 watt loss gitu ya. Biasanya di handle oleh yang masih mampu, karena di ini maksimal 10 mega, ini lossnya harus ditambahkan ke generator 1, yaitu 100 watt. Ini untuk losses gitu ya. Inilah
yang kita sebut minimum cost. Gitu ya. Gitu. Nah, untuk fuel cost-nya ini sendiri, gitu ya. Untuk fuel cost-nya ini sendiri, kita bisa menggunakan thermal, baik batu bara, gas maupun solar gitu ya, bisa menggunakan nuklir gitu. Nah, nanti saat membahas economic dispatch, cost ini kita juga akan membahas tentang labor gitu ya, atau tenaga kerja, terus kemudian maintenance, kemarin juga udah kita bahas tentang maintenance, terus kemudian loss cost. Gitu. Nah, jadi saat kita melihat kurva, gitu ya, nanti dibahas juga di economic dispatch, saat kita memandang kurva, di kurva yang sebelah kanan ini adalah input energy rate. Semakin ke atas semakin besar gitu ya. Sedangkan yang ada di sini adalah output power generator gitu ya. Semakin ke sana semakin besar. Sehingga kurvanya gitu ya. Kurvanya yang ada di sini gitu ya. Gitu. Nah, area yang ada di sini ini adalah area pembangkitan. Nah, area yang ada di sini ini menjadi cadangan berputar. Dia menyala tapi tidak masuk ke grid. Gitu ya. Yaitu invisible dari grid. Tapi menyala, gitu kan? Gitu. Nah, berdasarkan heat rate gitu ya, berdasarkan heat rate gitu. Kurva heat rate biasanya nilainya ada nilai minimum maksimumnya gitu ya. Nah, titiknya yang ada di sini ini adalah nilainya adalah efisiensi maksimum. Gitu. Nah, di efisiensi maksimum itu kita nanti akan biasanya dapat nilai heat rate yang ada di sini. Semakin ke atas semakin besar, gitu ya. Ini juga sama output power. Semakin ke kanan semakin besar. Nah, heat rate ini sendiri adalah panas yang dihasilkan setelah pembakaran fuel. Gitu ya. Besarnya adalah efisiensi dari pembangkitnya, yaitu adalah electric power-nya dibagi dari heat rate pembangkit tersebut gitu ya, untuk thermal. Nah, tadi typical heat rate-nya sudah gitu ya. Sehingga biasanya bentuk persamaan heat rate pembangkit thermal dengan heat rate gitu ya. Gitu, yaitu nilainya adalah C1, fuel cost-nya. Fuel cost-nya ini adalah dolar per MWh gitu ya. Dengan nilai alfa I ditambahkan beta I untuk P1 gitu, ditambah V1 atau VI ya, untuk P1 kuadrat. Nah, nilai alfa ini C dulu, CI ya, CI yaitu fuel cost
unit I, alfa, ini adalah bunga, gaji, interest, gitu. Nah, termasuk depresiasi atau penyusutan peralatan, gitu ya. Kemudian beta ini adalah fuel cost, dan V ini adalah measure loss. Gitu. Sedangkan P ini adalah variabel power out. Oke. Nah, nanti akan kita bahas juga lebih detail pada economic dispatch ya, gitu. Nah, di optimal power flow ini tadi sudah base minimizing operating cost, gitu ya, economic dispatch. Bisa juga berdasarkan, nanti di belakang juga kita bahas berdasarkan apa istilahnya, standar teknik yang kita inginkan, gitu ya. Kemudian bentuk konsep dari power flow yaitu adalah power market seperti danau, gitu ya. Danau disuplai oleh generator, sedangkan beban itu menghilangkan energi dari generator tersebut, gitu. Nah, ini nggak ada losses pada transmisi, sehingga apabila kita punya satu pembangkit, gitu ya, maka harus tahu yang namanya marginal cost-nya, gitu. Satu buah marginal cost pada supply, gitu ya, ini harus disesuaikan dengan demand atau permintaan beban. Nah, beli dari unit yang paling murah itu bukan merupakan limitnya. Nah, yang menjadi batasan itu adalah rupiah per kWh-nya atau marginal cost-nya. Solusi ini mirip dengan yang namanya economic dispatch pada keekonomian. Misal, ini ya, kita punya beban 300 MW, gitu, di sini juga 300 MW. Apabila supply-nya di sini 400 MW, maka di sini supply-nya adalah 200 MW, gitu ya. Kenapa ya? Karena di sini 400 MW, gitu kan, gitu. Nah, maka untuk saluran transmisi ini, gitu ya, ini dipakai setengahnya misalnya, dipakai setengahnya. Nah, apabila terjadi kenaikan, gitu ya, terjadi kenaikan untuk pembangkit 1, pembangkit 2 tadi ya, yang dicontohkan di sini, yang satu adalah 400 ini, 400, terus kemudian yang satu lagi 200, itu tipenya, ya. Ini memiliki kurva input outputnya berbeda, gitu kan. Kalau mau digabungin nanti bentuknya jadi seperti ini kan, gitu. Maka dia kerja di bebannya yaitu adalah 600 ya, kerja di 600 ini kan, 600, gitu. Optimalnya di sini, gitu kan, dengan misal ini area lambdanya yaitu adalah 13, gitu ya. Nah, ini pengalih Lagrange-nya 13, nanti kita bahas di belakang. Nah, kita bisa melihat, gitu ya, seluruh dari total supply-nya sekaligus transmission sistemnya yang menjadi batasan. Maka kita juga harus tahu harga pembangkit itu harus dijual berapa. Makanya kemarin kita bahas berapa rupiah per kWh untuk masing-masing pembangkit, gitu kan. Karena kalau udah masuk interkoneksi, gitu, maka nilai itu akan menjadi
menjadi nilai yang menjadi acuan nilai optimalnya berapa, gitu kan. Nah, di optimal power flow itu menggabungkan antara load flow gitu ya, atau power flow itu sendiri dengan economic dispatch. Nah, batasan-batasannya dengan economic dispatch. Tentu saja yang pertama tadi economic dispatch meminimalisir cost gitu ya, tapi juga berdasarkan batasan teknis dari pembangkit maupun transmisi maupun tegangan gitu. Nah ini ya, bisa dari busnya, bisa dari generator voltage atau area interchange, area MW interchange. Yang tidak pengaruh gitu ya, biasanya transmisi, generator MW limit, terus generator reaktif, dan bus voltage magnitude gitu. Sedangkan yang bisa kita kontrol adalah generator output, sekaligus juga tap changer untuk menentukan tegangan. Nah, caranya ada dua. Yang pertama kita menggunakan non-linear approach, juga yang kedua yaitu menggunakan linear programming. Nah, biasanya untuk etap yang nanti akan kita tunjukkan di sini gitu ya, di optimal power flow ini gitu. Tidak keluar. Oh udah. Nah, ini oke. Kita menggunakan ini ya, linear programming ya, gitu, linear programming, sehingga kita lebih cepat gitu, karena biasanya kalau di load flow yang biasa gitu ya, di sini kan load flow yang biasa kita menggunakan Newton gitu ya, Newton Raphson gitu. Nah, sedangkan untuk di optimal power flow gitu ya, itu menggunakan linear programming. Oke. Nah, biasanya pada linear programming itu menyelesaikan juga AC load flow-nya, baru menyelesaikan apa yang diminta untuk linear programming-nya. Constraint-nya apa? Di sini juga sama. Linear apakah bus voltage, branch flow-nya, misal kita batasi menjadi 0 gitu ya, lainnya harus 0, atau misal tujuan-tujuan yang lain, misal minimize full cost, minimize reactive power, atau minimize real power gitu ya, VA sama VAR. Objektifnya bisa gitu. Nah, di sini contohnya misal kita punya tadi 400 sama 200 gitu ya. Kalau lainnya tidak dibatasin gitu, ketika dia berubah untuk dayanya gitu kan. Jadi di kasus pertama dia di sini 400, 199 gitu ya. Nah, untuk nilai sama-sama misal di sini $13 per mWh gitu ya, maka ini supply-nya nggak ada masalah gitu kan. Langsung masuk ke istilahnya? Langsung masuk ke pembangkit yang di sini ya. Jadi mensuplai, ini juga supply yang ada di sini. Nah, tapi apabila naik gitu ya, menjadi 80 ini, kalau tadi 300 ya, 300, ini rata sama lah. Tadi 403, 197, asumsinya sama. Nah, tapi apabila naik menjadi 380, dia cuma bisa mensuplai 420 gitu ya, karena batas dari transmisi
gitu kan? Maka sisanya untuk 60 ini harus disuplai oleh yang ada di sini, gitu kan? Nah, ini mengakibatkan harga rupiah per MWH-nya atau dolar per MWH-nya ini naik. Karena mungkin yang di bus A ini lebih mahal dibandingkan dengan yang ada di bus B, gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini bus A ini lebih mahal dibandingkan yang ada di bus B, gitu kan? Gitu. Maka nilai dolar per MWH-nya ini naik, gitu. Nah, contoh juga kita bisa menggunakan 3 buah bus ya, gitu, 3 buah bus. Bus 1 menjadi sistem slack-nya, gitu ya. Ini ada 180 dengan $10 per MWH, bus 2-nya adalah 12, bus 3-nya adalah 20, gitu ya. Masing-masing 100 MVA limit, gitu. Untuk line-nya jadi limit line-nya ini adalah 100 gitu ya. Nah, ada beban 1 yaitu adalah 180 MW yang letaknya ada di bus 2. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan limit tadi 100 MW ini tadi, 100 limit ini tadi, it's limit 100 MW limit ini, maka kita tinggal supply aja yang paling murah 120 ke sini, 180, udah selesai. Maka marginal cost dari masing-masing pembangkit ini sama. $10 per MWH, $10 per MWH, $10 per MWH. Sama, marginal cost-nya sama. Nah, tapi karena dibatasi limit tadi, maka ini cuma bisa supply 100 MW. Gitu kan, 100 MW. Sedangkan yang ada di sini harus mensuplai 20, gitu kan. Karena di sini menyala, karena harus mensuplai sisanya 60 lagi, gitu, maka kita akan memperoleh ini $12 per MWH untuk 60 kan, dia aktif kan, gitu. Nah, baru kemudian di sini disuplai 20 plus 60 gitu ya, menjadi 80 gitu ya. Nah, dengan perubahan yang ada di sini gitu ya, ketika nilainya itu berubah, ini nilai marginal cost-nya akan berbeda. Kenapa bukan 20 gitu ya? Kenapa bukan 20 yang ada di sini? Karena ini tadi 10, 12, 20 gitu ya. Nah, karena misal saat kita naik gitu ya, ini naik gitu, menjadi 181 bebannya gitu, maka ini harus turun karena dia marginal cost-nya paling kecil, ini harus turun. Ini naik 61 menjadi 12 gitu ya. Tapi masih 180 gitu ya. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini 60, ini 12 tadi. Ini 10, ini 180 gitu. Ini awalnya gini, yang hitam 120 tambah 60 jadi 180 gitu ya. Nah, ketika ini naik 61, ini masih konstan. Marginal cost-nya 12, ini turun 10 masih sama gitu kan. Nah, tapi masih kurang. Kalau ininya menjadi 181 gitu ya, jadi 181, ini harus naik satu lagi. Sehingga dari 12 ini naik menjadi 14 gitu. Secara persamaan kira-kira nanti di bawah ditunjukkan seperti itu, 2/3-nya. Tapi dia naik 1, ini naik $2. Sehingga naiknya bukan 20, tapi 14 yang ada di sini. Karena dia nambah 1 mega ke sini dengan marginal cost-nya yaitu adalah 14. Gitu. Kenapa di awalnya itu tidak 61 saja langsung gitu ya? Tidak 61. Nanti marginal cost-nya gitu ya. Marginal cost-nya nanti langsung jadi naik gitu ya. Karena ini nggak turun. Jadi harus diseimbangkan dulu. Ini turun 1, ini naik 1. Ini masih kurang, ini naik, ini ya sudah biarkan saja karena memang kekurangannya cuma 1 mega gitu, intinya kayak gitu. Nah, di slide ini ditunjukkan gitu ya, menggunakan persamaan 2/3-nya gitu ya. PG1 tambah PG2 ini harus menghasilkan 1 mega gitu, sedangkan
nilainya 2/3 PG1 ditambah 1/3 PG2, ini ya, 2/3 PG1 tadi adalah 2, sepertiganya minus 1, drop 1 megawatt, minus 1 ini sama dengan 0 gitu ya. Sehingga increase-nya itu adalah 14 atau $2 gitu. Nah, apabila kita punya pembangkitannya di sisi ini sendiri gitu ya, di sisi sini sendiri gitu. Misal ini sudah maksimal 100 gitu ya. Bebannya 204 gitu. Maka ya 4 meganya ini menghasilkan $20 per MWH. Tapi kalau misalnya tadi hanya dilewatkan, itu hanya naik 1, naik 2 gitu, hanya menghasilkan $2 per MWH. Seperti itu. Nah, jadi dari pemaparan tadi, gitu ya, harapannya kita tahu apa yang kita inginkan dari optimal load flow ini, gitu ya. Dan batasan-batasan tegangan, kemudian beban-bebannya kita harus tahu, terus kemudian generator constraint, batasan-batasan generator, maupun batasan switching, mana yang bisa di on, mana yang bisa di off, sehingga harapannya kita bisa menemukan optimal solution. Nah, caranya yaitu kita tahu batasannya dulu. Terus yang mau dikontrol apa? Gitu ya. Yang mau dikontrol itu apa? Misal yang ada di sini generatornya yang kita kontrol gitu ya. Gitu. Kita kontrol menjadi berapa persen yang ada di sini. Minimum MB-nya, maksimum MB-nya berapa? Gitu kan. Atau voltage-nya. Misal di sini kita punya load flow gitu ya. Kita jalankan load flow-nya ini bus yang ada di sini constraint-nya tidak boleh melebihi 20 kVA, 20 kV gitu ya. Di bus alun-alun tidak boleh melebihi 20 kV gitu. Salah satunya kenapa ya? Mungkin mengurangi drop, mengurangi losses gitu ya. Sehingga dengan optimal load flow gitu ya, bus voltage constraint, bus alun-alunnya ini minimumnya 97, maksimumnya 103 ya. Dengan acuannya yaitu harus 20 kV gitu kan. Nah, maka dengan optimal power flow kita bisa tahu oh ini menjadi 19,3 gitu. Bisa juga branch flow-nya oh di line 1 ini tidak boleh mengalir gitu ya. Tidak boleh mengalir, maka misal yang ada di sini ada nggak ya lain? Nah ini dia tidak boleh mengalir, jadi ampernya gitu ya maksimumnya 0 gitu, pada 0 gitu. Ya sudah, artinya kita tutup di line 9 ini gitu ya, supaya tidak ada yang mengalir. Line 9 4 line 8. Nah ini line 9. Udah kecil sekali kan. Untuk tampilannya misal kita mau dalam bentuk ampere gitu ya. Nah ini udah 0. Line 9-nya 0. Oh, kebetulan memang itu tidak dipakai ya. Line 9-nya misal yang kita masukkan tadi line 8 gitu. Line 8-nya kita nolkan. Oh ini bermasalah berarti karena line 8-nya ini menjadi beban yang dia harus disuplai gitu kan. Jadi seakan-akan diputus gitu. Jadi tidak bisa. Nah, karena istilahnya beban ini harus disuplai gitu kan. Gitu. Tapi bisa saja di sini misal di line 2 gitu kita nolkan gitu ya. Line 2 kita nolkan. Oh ini 0.
Ini, oh ini tadi yang apa? Batasan constraint dari ini belum dihilangkan. Oke, kita coba lagi. Branch flow-nya, ampernya, maksimum, minimum. Oke, nanti kita lihat lagi. Maksimumnya 0. Iya, biasanya dipakai seperti ini untuk ampernya supaya dia 0 gitu ya. Kalau kabelnya 0. Ini kaitannya sama load flow sih. Gitu. Oke, mungkin nanti saya jika di kelasnya. Tapi intinya kita bisa mengenalkan nilai dari optimal power flow ini gitu ya pada suatu line maupun pada suatu tegangan gitu. Ya tadi yang dikontrol berarti artinya adalah line-nya atau tegangannya gitu ya. Objektif fungsinya harapannya apa? Jadi misal tidak ada arus yang mengalir pada daerah tersebut sehingga kita bisa meng-create skenario-nya tadi gitu ya. Itu di sini gitu ya. Mungkin bukan line 2 kali ya yang harus kita nolkan. Mungkin di line ini kalau misalnya saya masih penasaran ini tadi. Ini kalau dia lewat misal line 8 ya, saya nolkan, bisa nggak ya? Ini skenario gitu ya. Dan 8-nya saya select, masih nggak bisa juga ada. Nah, nanti harus dicek satu-satu apakah ada generator AVR-nya, generator MW-nya, adjustment-nya itu. Oh, ini tadi kayaknya normal, OPF, WBP, masih nggak bisa, nanti harus diulik dulu. Nah itulah bagaimana kita meng-create skenario yang kita inginkan. Nah harapannya dengan kita membatasi gitu ya dengan optimal load flow ini, misal load flow tanpa constraint mungkin 150% gitu ya tegangannya gitu di sini. Nah dengan constraint tadi contohnya itu bisa menjadi 100% gitu. Nah kita harus tahu ini standar yang diperbolehkan itu apakah 105 atau 103. Kalau misalnya batas bawahnya itu 95 atau 98 itu tergantung dari standar yang kita inginkan. Mau IEC, PUIL atau SPLN. Juga losses yang kita inginkan. Nah, ini tadi yang branch flow gitu ya. Apakah base 100% atau minimum gitu ya. Nah, arahnya ke apa istilahnya? Generator to load atau load to generator gitu ya. Nah, nanti biasanya di slack bus. Itu yang di atas sini biasanya nanti syaratnya dia harus selalu ke bawah gitu. Makanya ada branch yang ada di sini yang kita tambahkan itu tidak boleh arahnya tidak boleh yang dari kiri ke kanan, harus dari kanan ke kiri misal seperti itu. Harus dari load to generator gitu ya. Itu bisa pakai optimal load flow juga. Nah, constraint di etap gitu ya. Itu tadi
pada skenario-nya ada di atas ini, di koper yang ada di atas ini ya, optimal power flow terus di atas ini. Nah, kita bisa tadi branch flow dan lain-lain. Seperti itu. Harapannya kita bisa mengontrol baik float tap changer, generator tadi AVR setting, generator MU setting, series atau shunt var kompensator, passive trafo tap position, switch capacitor setting, load setting, dan DC line flow. Tapi kalau misalnya kita pakai AC load flow ya kita AC-nya saja. Sedangkan objektifnya bisa meminimalisir loss tadi atau minimalisir power, minimalisir fuel tadi yang ada di sini, fuel cost ya. Terus kemudian minimize control untuk chart temperature trafonya kita inginkan berapa. Terus maximize security dari sistem tersebut. Nah itu. Oke, demikian untuk optimal power flow-nya. Nanti akan kita lanjutkan untuk membahas mengenai simulasi menggunakan etap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.